FM, Radio Bisnis Surabaya. Bincang Bisnis. Sebuah entiti yang bergerak di bidang pendidikan dan telah berkembang di 9 negara besar dunia, sudah 31 tahun berkiprah di dunia pendidikan. Hingga memasuki pasar domestik di tahun 2012 dan dibawa oleh sang presdir karena wujud keprihatinannya terhadap perkembangan dunia pendidikan kita yang masih belum banyak menunjukkan perubahan yang berarti. Di mana saat ini peralatan pendidikan yang seharusnya sudah semaju perkembangan teknologi dunia, belum banyak dijadikan pilihan sarana mencerdaskan anak bangsa. Apa dan bagaimana sepak terjangnya menembus bisnis ini, seperti apa tingkat pertumbuhannya? Bersama saya Dona Oriza, Bincang Bisnis menghadirkan Indra Karismiaji, Presiden Direktur Eduspec Indonesia. Kalau Eduspec itu adalah sebuah entiti yang bergerak di bidang pendidikan, dan memang saat ini kita ada di 9 negara. Ada di Indonesia, ada di Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Tiongkok, US, Australia, segera buka di Myanmar juga. Dan Eduspec ini dimulai tahun 1984. Jadi sudah 31 tahun usianya. Tapi di Indonesia sendiri baru mulai di tahun 2012. Itu joint venture antara saya dan Eduspec Internasional. Jadi membuat PT Eduspec Indonesia ini. Awalnya memang kepedulian kita terhadap kondisi pendidikan di Asia Tenggara khususnya yang kecuali Singapura ya cukup memprihatinkan. Jadi kita ingin membantu dari sisi mitra gitu. Jadi kita nggak di dalam government, kita nggak di dalam sekolah, tapi kita di luar ya. Jadi kalau kita itu mengatakan konsepnya GPS. Kalau zaman sekarang kan biar nggak nyasar harus pakai GPS. Nah kita juga pakai konsep yang sama di mana ini harus ada kerjasama yang erat antara G-nya itu government, P-nya itu partners kita, S-nya itu schools. Kalau kita menyebutnya frameworknya ada 3. Kita menyebutnya 3I. I yang pertama itu infrastruktur, jadi peralatan pendidikan, khususnya teknologi ya. Yang kedua adalah infostruktur, bagaimana informasi itu terstruktur secara elektronik, menggunakan learning management system, menggunakan digital books, software, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah infokultur, bagaimana kultur mendeliver atau memberikan informasi itu sudah berubah sekarang dengan zaman digital ini. Kalau secara bisnis, kita melihat memang di Indonesia sendiri kan anggaran pendidikan itu 20%. Itu baru APBN ya. Belum APBD yang Jakarta itu bisa 29%, daerah lain bisa ada yang sampai 40% dan lain sebagainya. Itu porsinya lebih besar dari semua anggaran yang ada. Mau sampai anggaran pertahanan nasional, mau anggaran apapun itu yang paling tinggi di pendidikan. Jadi secara opportunity, kesempatannya luar biasa di pendidikan. Tapi sayangnya bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita melihat apa yang kita lakukan ini akan mensupport bisnis-bisnis yang lain. Kelemahan dunia pendidikan itu akan berakibat ke lemahnya SDM gitu. Dan salah satunya kenapa negara kita termasuk yang belum bisa bersaing di kaca internasional karena SDM kita masih sangat lemah. Walaupun jumlahnya besar tapi kualitasnya masih sangat di bawah lah. Dan itu tugas kita di sini untuk membangun kondisi tersebut. Modalnya ada kok di Indonesia, tapi sayang belum dimaksimalkan. Makanya kalau Anda tahu, walaupun anggaran kita begitu besar, ya, APBN itu 409 triliun, ditambah APBD, ditambah dana-dana masyarakat, mungkin sampai 1000 triliun tahun ini. Tapi kita tuh ranking 40 dari 40 negara kualitas pendidikannya. Di PISA kita ranking 64 dari 65 negara. Jadi lumayan menyedihkan ya kan. Nah, disitulah kita berkiprahnya di sana. Karena kita di posisi bawah dengan anggaran yang besar, tidak ada cara lain selain ke atas. Nggak bisa lagi lebih bawah lagi kan gitu. Nah, artinya opportunity untuk membangun kondisi ini sangat terbuka lebar. Meskipun jumlah penduduknya besar, akan tetapi kualitas SDM-nya masihlah terbilang rendah dibandingkan negara lain. Apa menariknya industri ini? Dan siapa saja yang menjadi target marketnya? Sebetulnya yang kita lakukan bisa membantu semua level sekolah. Dari semua strata yang ada. Jadi dari status sosial ekonominya kita juga bisa membantu semua. Dari level PAUD sampai level perguruan tinggi juga kita bisa bantu dengan sistem kita. Nah, bicara segmentasi memang kita ada 2 secara garis besar ya. Yang pertama tentunya dengan government project. Yang kedua dengan direct ke sekolah-sekolah swasta, ke perguruan tinggi dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kita lihat sekolah sekarang sama 40 tahun yang lalu, nggak banyak bedanya. Cobalah lihat, datang
datang ke sekolah sekarang di Indonesia ini, apa yang diberikan, apa fasilitas yang ada dengan 40 tahun lalu nggak banyak bedanya. Tapi bandingkan di rumah kita 40 tahun lalu dengan yang sekarang. 40 tahun lalu nggak ada yang namanya tablet, namanya laptop, namanya TV, namanya itu. Jadi secara peradaban manusia itu sudah berlari kian cepatnya kan gitu. Punya segala macam ini yang baru. Tapi sekolah yang harusnya itu di garda paling depan mengenai perubahan justru yang paling lambat. Jadi positioning kita justru membawa sekolah ini up to date lah istilahnya. Artinya kalau kita sekarang semua orang sudah biasa mengakses informasi menggunakan handphone masing-masing, masa ke sekolah masih harus buka buku yang dari halaman 1 sampai halaman 80 kan begitu. Nah, ada cara lain yang lebih cepat yang sesuai dengan zamannya. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Simpel kan sebetulnya. Di mana saja bisa. Mau di pulau terpencil pun sistem kita bisa karena memang didesain untuk bisa dipakai di mana saja. Tentunya dengan kondisi infrastruktur yang lebih lengkap lagi, dengan jaringan internet yang kuat, itu akan lebih powerful lagi. Tapi di daerah yang tanpa listrik, misalnya sistem kita bisa berjalan. Karena kita menggunakan tablet, jadi kan sama kayak handphone, bisa dipakai di mana aja kan gitu. Asal setelah habis baterainya di-charge lagi. Nah, nge-charge lagi kan lebih mudah. Bisa pakai aki, bisa pakai generator yang tanpa harus dayanya tinggi kan gitu. Celah pasar yang besar di dunia pendidikan menjadikannya bersemangat untuk mengembangkan penggunaan sistem EduSpec agar dapat membantu pemerintah dalam hal mencetak SDM yang berkualitas sesuai dengan pertumbuhan teknologi dan zaman yang semakin maju. Lantas bagaimana melihat pertumbuhan pasar dan kompetitor yang dihadapi? Temukan jawabnya pada Bincang Bisnis bagian kedua sesaat lagi. Bincang Bisnis. Info Falas. Pas FM dengan Info Falas. Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika, euro 1.1401, dolar Australia 0.8009, pound sterling 1.5687, sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 119.63, dolar Singapura 1.3210, Swiss franc 0.9175 rupiah, 13.132. Harga emas per troy ounce 1.230.70 dolar Amerika. Harga perak per troy ounce 17.69 dolar Amerika. Harga minyak mentah di NYMEX 60.02 dolar Amerika per barrel. IHSG Bursa Efek Indonesia berada pada posisi 5.237.81 menguat 10,72 poin. Hot money dalam perdagangan di bursa hari ini, investor asing membukukan net sell 450 miliar rupiah. Sementara untuk akumulasi minggu ini terjadi net sell 450 miliar rupiah. Dan untuk akumulasi bulan ini terjadi net sell 2,29 triliun rupiah. Mitra bisnis, untuk kenyamanan perjalanan Anda, gunakan Taksi Silver. Taksi Silver siap melayani kapanpun dan dimanapun Anda berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya 24 jam non-stop. Kini pesan Taksi Silver jauh lebih cepat dan mudah. Anda bisa pesan via WhatsApp di 0811 320 444, 0811 320 444 atau telepon di 565 2222 dan 562 5555. Special offer untuk corporate, dapatkan diskon sebesar 10% dengan pembayaran yang lebih fleksibel. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkap klik www.silvertaxi.co.id. Taksi Silver, dengan senyuman jadikan perjalanan Anda semakin nyaman. Hey bro! Hey, apa kabar? Wah, makin maju aja nih bisnisnya. Yoi. Nggak seperti bisnisku. Oh ya? Gini-gini aja, nggak jelas. Masa sih? Bisnismu prospek kedepannya kan bagus. Pasti nggak ngikutin tren saat ini ya? Tren? Makanya cari partner tuh yang bisa kasih solusi buat bisnis dong. Partner? Apaan sih? Sam Creative Group. Sam Creative Group lebih dari 15 tahun memberikan solusi jitu bagi perusahaan yang membutuhkan company
company profile, annual report, corporate calendar, agenda, website and development, social media activation, dan TVC. Informasi hubungi Sam Creative Group 031 545 9975 atau 0812 3598 9883 www.samdesign.com. Sam Creative Group, creating wow and aha. 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Mitra bisnis Samsung Electronics memutuskan untuk memproduksi smartphone terbarunya Galaxy S6 di Indonesia pada pabrik yang berlokasi di kawasan industri Jababeka. Pabrik ponsel Samsung tersebut sudah beroperasi sejak Januari tahun ini dengan total kapasitas produksi 1,6 juta unit per bulan untuk berbagai jenis ponsel termasuk jenis 2G sampai 4G. Samsung mengatakan kapasitas produksi efektif saat ini baru mencapai 62%. Untuk mendukung pembangunan fasilitas pabrik tersebut, Samsung sudah membenamkan dana investasi sebesar $20 juta Amerika. Bincang Bisnis. Bincang Bisnis kembali hadirkan Indra Karismiaji, Presiden Direktur EduSpec Indonesia. Seperti apa langkah edukasinya ke market dan adakah kekhawatiran dengan kehadiran para pesaingnya di pasar yang sama? Terus terang saat ini kami sama sekali tidak punya saingan yang sejenis ya, karena kami bicara bahwa teknologi, kami bawa perubahan dan harus diakui tidak semua orang bisa menekuni bisnis ini. Karena di sini bukan dagang, bukan ini, tapi harus punya passion terhadap pendidikan, itu yang paling penting. Saingan kita terus terang selama ini malah bukan dari company sejenis, tapi dari perusahaan buku, ya kan, yang percetakan, yang menggunakan teknologi lama, itu saingan kami sebetulnya. Tapi pengalaman saya sendiri selama terjun di bisnis pendidikan ini kurang lebih dari 2002, sekarang ya 13 tahun lah baru. Mungkin selama perjalanan saya jumlah karyawan saya sendiri yang membuat perusahaan sejenis ada mungkin 15 dan mereka tutup semua, nggak ada yang survive satupun kan gitu. Jadi saingan itu justru ya di Indonesia itu modelnya kan begitu kan, begitu berhasil mencoba copy ya. Higher order thinking skillsnya tuh nggak jalan kan gitu loh, bisanya menghafal ngelihat oh ini jalan copy semua. Jadinya begitu, hanya kalau bisnis yang saya lakukan ini sudah dipikirkannya hanya for profit itu pasti nggak jalan, tapi harus ada passionnya terhadap pendidikan, passion terhadap perubahan dulu. Itu yang makanya tidak semua orang bisa terjun di bisnis ini kan gitu. Selama ini memang kita belum menggunakan media above the line ya untuk promosi, untuk karena juga sangat spesifik. Akan sangat berbeda dengan katakanlah kita jualan tablet atau komputer untuk masyarakat umum. Itu langsung dibeli sama orang. Tapi sekolah itu sangat berbeda dan sudah dibuktikan di negara lain. Seperti di Thailand, proyek tablet mereka gagal. Di Malaysia, proyek Chromebook-nya juga gagal. Di Jepang pun proyek tabletnya juga gagal. Karena ini tadi, dunia pendidikan itu harus dituntun pelan-pelan, dikasih tahu gini loh caranya, gini cara memanfaatkan. Tapi di rumah mereka mungkin punya tablet sendiri yang mungkin ya dipakai untuk selfie aja selama ini kan gitu loh. Nah itu yang kita lakukan dan lebih banyak memang below the line, di mana kita biasanya engage dengan pemerintah setempat, kita mengadakan satu pertemuan, satu seminar, modelnya lebih ke sana sih gitu. Untuk sementara masih website dulu di www.eduspec.co.id. Nanti kita akan segera untuk media sosial yang lain akan kita manfaatkan. Tapi kalau saya pribadi memang ada di banyak menggunakan ini untuk media sosial ya, baik Facebook maupun YouTube, Twitter, untuk reach out ke para guru, para kepala sekolah yang menjadi target market saya memang gitu. Kemunculan produk sejenis di pasar justru tidaklah mengkhawatirkannya. Akan tetapi produk-produk pendidikan yang masih bersifat tradisional yang merupakan kompetitor utamanya tak pelak lagi harus dihadapi. Apa yang menjadi impian terbesar EduSpec Indonesia ke depan dan seperti apa suka dukanya menjalankan bisnis ini? Kita mulai dari dukanya dulu ya. Yang saya katakan peradaban manusia tuh begitu cepatnya sudah maju kan gitu. Dan harusnya yang namanya sekolah, yang namanya dunia pendidikan, itu yang paling depan untuk berubah. Karena kan isinya di dunia pendidikan itu merubah kan, orang nggak bisa baca, bisa jadi baca. Berubah kan, orang nggak bisa nulis, orang nggak bisa berhitung, bisa berhitung. Tapi faktanya, yang tadi saya katakan, 40 tahun yang lalu sama sekarang nggak banyak bedanya. Dan konsep tradisional dalam pendidikan itu guru
adalah menjadi orang yang paling hebat, yang paling pintar, paling tahu segala-galanya kan. Nah, justru konsep inilah yang membuat sekolah itu sulit berubah. Saya sering kali kok memberikan satu seminar, memberikan pelatihan gitu ke guru-guru, bahkan sampai level dosen, sampai beberapa itu punya pattern pertanyaan yang sama. Yang sebetulnya arahnya itu mendiskreditkan materi yang saya bawakan. Jadi contohnya gini, biasanya pertanyaan kurang lebih begini, Pak Indra, saya sudah ngajar 30 tahun. Murid saya udah yang jadi bupati, udah ada yang jadi anggota dewan, udah ada yang jadi gubernur, udah ada yang jadi pengusaha besar, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Saya ngajar nggak pernah pakai komputer, mereka jadi orang semua. Kenapa Anda datang ke sini bilang kita harus pakai teknologi, harus ini, harus itu, ya kan? Jadi satu sisi kita mengatakan loh, dunianya di luar sekolah tuh udah begitu majunya loh. Kita bandingkan dengan industri lain, ya kan? Industri kesehatan misalnya. 10 tahun lalu kita punya sakit batu ginjal harus dibuka, dioperasi. Sekarang cukup di laser, ya kan? Artinya di dunia lain itu, industri lain, wah perkembangannya, tapi sekolah ini malah nggak berubah-ubah kan gitu. Nah itu juga secara internasional juga diakui ini. Makanya tokoh-tokoh dunia sekarang, mulai dari Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Mark Zuckerberg itu punya persamaan. Selain mereka sukses, mereka terkenal, kaya raya, tapi nggak ada satupun yang sekolahnya selesai, ya kan? Ini kalau bahasanya Vicky Prasetyo itu kan ironisasi kan gitu. Nah inilah yang mau kita coba bantu untuk perubahan gitu loh. Kalau kita bicara tantangan terbesar mungkin dari kondisi politik kita. Karena kan pendidikan ini nggak akan lepas dari pemerintahan, dari kondisi politik kan. Perubahan yang terjadi itu mulai di tahun 2005-2006, di mana pada saat itu mulai dicanangkan yang namanya sekolah gratis, kan? Sekolah gratis itu benar-benar yang tadinya antara sekolah swasta dan sekolah negeri sama-sama bayar, sekarang menjadi betul-betul dilarang mengambil dana dari masyarakat kan gitu loh. Dampak positifnya ada, dampak negatifnya juga tidak kurang. Salah satu dampak negatifnya adalah bagi sekolah-sekolah yang ingin punya nilai lebih, misalnya menggunakan program kita, itu kan satu nilai lebih bukan yang biasa ya, itu jadi tidak mampu lagi karena sudah tidak cukup dana yang disediakan oleh pemerintah kan gitu. Ada juga ya kondisi politik seperti di Jakarta ini yang kalau bantuan pemerintahnya besar, dana BOP kalau istilah di Jakarta itu kan besar, bantuan operasional pendidikan itu besar, bisa sampai 600.000 per bulan per anak, itu kan tinggi, paling tinggi seluruh Indonesia. Tapi kan kita tahu sendiri sampai hari ini dana tersebut masih nyangkut di Dinkes kan gitu, Dinas Kesabaran kan gitu, karena gubernur dan DPRD-nya berseteru kan gitu loh. Jadi ya ini serba macet semua, guru-guru juga belum gajian, listrik belum dibayar, telepon belum dibayar, ya gimana dananya belum cair kan. Perjuangan kita berat untuk membangun bangsa ini berat, dan kalau kita mengharapkan dari apa yang ada, misalnya dana pemerintah saja, nggak akan bisa kesampaian itu. Saya justru menghimbau teman-teman pebisnis yang lain, sama-sama bantu saya untuk mengembangkan pendidikan ini. Karena nanti berimbas adalah dengan kita bisa menyiapkan SDM yang betul-betul kualitasnya tinggi. Jadi mau meningkatkan produktivitas dari teman-teman pebisnis yang lain. Negara tetangga kita di Eduspac Malaysia sudah tahun 2016 besok sudah didapatkan, sudah confirm ya, 40 juta US dollar dana CSR untuk membangun pendidikan melalui corporate ini dengan menitik beratkan ke STEM education. STEM itu science, teknologi, engineering, mathematics jadi satu. Nah, itu salah satu yang kalau mereka bisa, kenapa kita enggak kan itu. Saya yakin teman-teman pebisnis juga butuhlah SDM yang kualitas, ya kan? Tapi kan kalau sekarang sulit. Kenapa? Karena sudah dari sekolah itu kebiasaan anak-anak di sekolah itu enggak ngapa-ngapain, ya kan? Jadi mereka enggak belajar, mereka main-main tapi bisa lulus, bisa punya nilai yang bagus kan gitu. Kadang-kadang posisi menentukan prestasi kan gitu. Nah itu yang membuat imbasnya ke dunia kerja loh. Harus diakui ya. Pasti teman-teman pebisnis yang lain juga setuju dengan saya. Banyak SDM kita nih, ya mohon maaf ya, yang punya mindset yang namanya kerja itu sama dengan datang ke kantor. Asal absen, datang itu kerja, dan itu berhak mendapatkan gaji tiap bulan. Nggak bicara produktivitas sama sekali. Nah ini kan berat, apalagi menghadapi MEA ini kan gitu loh. Ketemu dengan orang yang produktif dari Singapura dan negara-negara lain, habis kita. Saya nggak bisa berjuang sendiri kan gitu loh. Saya butuh bantuan teman-teman. Mungkin ya nggak perlu terjun ke
dunia bisnis ini, karena memang nggak semuanya bisa ini ya. Kalau ada yang bisa ya bagus, temenin saya lah kan gitu lah. Tapi kalau nggak, ayo kita sama-sama bantu gitu. Bisa banyak caranya kita berikan bantuan.